Ini saya lagi bersama teman rekan saya, James Saisoki, yang merupakan anak asli Sirui. Hari ini kita berbincang-bincang terkait tentang pinang. Pinang adalah merupakan makanan khas masyarakat Papua yang dari zaman terdahulu masih terus dilestarikan hingga saat ini. Mungkin tanggapan Bung soal pinang seperti apa? Makasih Om Edi. Tadi sudah disampaikan lebih awal pinang. Bahasa Serui itu biasa sebut anuai. Itu bahasa salah satu suku di Serui. Kapur kita biasa sebut kiru, sementara siri kita sebut rema. Tiga buah ini dalam masyarakat adat sejak dulu yang saya tahu itu sering digunakan sebagai alat komunikasi saat acara-acara adat. Orang tua saat ada persoalan itu mereka pinang sebagai alat komunikasi, ditaruh makan pinang dulu baru bicara. Sejak zaman dulu yang saya paham mereka menyediakan kapur dibuat dari kulit kerang, ada dibuat dari karang, itu dibakar, ditumbuk hingga hancur, dan kemudian yang sementara sirih dari pohon sirih bentuknya, sementara pinang dari pohon pinang. Dua tiga bagian ini merupakan satu kesatuan yang kita biasa sebut pinang merah, gitu. Harus dimakan. Jadi dalam kebiasaan masyarakat sejak dulu yang tadi sudah saya jelaskan, itu mereka suka dalam acara-acara tertentu, perkumpulan-perkumpulan masyarakat, mereka gunakan sirih, pinang, dan kapur sebagai alat komunikasi selain tembakau, rokok, dan lempeng. Itu masyarakat itu alat komunikasi. Namun terjadi perubahan zaman. Sekarang kita sudah melihat pinang sebagai salah satu kebiasaan aktivitas sehari-hari di berbagai tempat dan berbagai ruang yang dapat kita temui. Orang makan pinang, orang ini di hari ini misalnya ketika duduk santai-santai kita bisa kemudian makan pinang untuk ini. Sebenarnya ada banyak manfaat yang bisa didapat dari kita makan pinang. Apa tuh? Manfaat positifnya itu badan panas, ketika kita merasa dingin badan panas. Manfaat yang lain itu menjaga kualitas gigi agar tidak berlubang atau kena bakteri atau lainnya. Misalkan sering makan pinang itu akan mengawetkan gigi. Misalkan ketika saya selesai makan daging, makan ikan, makan pinang itu akan membunuh jamur bakteri yang mungkin akan bersarang dalam sarang gigi begitu. Dan itu biasa dipraktikkan oleh masyarakat di area masyarakat Papua. Ketika mereka selesai makan pasti pinang menjadi salah satu komoditi yang dimakan, dikunyah. Misalnya makan pinang tidak telang isinya, cuma makan di mulut saja, kemudian airnya dibuang begitu. Ada yang makan tanpa kulit, ada yang makan kunyah pinang dengan kulit. Dan itu sudah menjadi salah satu kebiasaan sehari-hari, kebiasaan yang kemudian menjadi tabiat bahwa memang orang harus makan pinang, sama seperti seorang perokok yang sudah kecanduan. Demikian halnya dengan mereka yang sudah kecanduan makan pinang, itu tidak akan mudah untuk melepaskannya, mungkin butuh adaptasi tertentu. Nah, itu faktor-faktor itu mempengaruhi, itu menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu sudah diwariskan. Saya dulu tidak tahu makan pinang, tapi kemudian saya punya orang tua makan pinang, dan hari ini saya makan pinang, dan sudah sebenarnya kata diwariskan itu bisa membudaya, dan pinang adalah budaya Papua. Dalam konteksnya bahwa memang menjadi kebiasaan dan membentuk karakter manusia Papua. Makan pinang, melihat orang makan pinang, maka sudah bisa dikenal bahwa dia ini orang Papua karena memang memiliki kebiasaan tertentu makan pinang. Dan adaptasi itu hari ini banyak orang yang tinggal Papua, termasuk saudara-saudara non Papua juga sudah mulai beradaptasi untuk makan pinang, menggauli kebiasaannya untuk makan pinang. Saya pikir buah ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri, dan ini komoditi pinang hari ini menjadi komoditi terlaris di pasar kota-kota di Papua.
Cuma sementara pinang lokal itu masih dalam bentuk pinang buah, misalnya seperti begini. Sementara pinang kering itu didatangkan dari luar Papua menjadi komoditi ekspor yang impor yang memenuhi pasar-pasar di Papua. Tapi kira memang harus diolah menjadi salah satu komoditas yang kemudian bisa memberikan dampak ekonomi terhadap pengembangan ekonomi di Papua. Ya mungkin apa selama ini menjadi hambatan saudara. Artinya mama Papua banyak masih berjualan di emperan-emperan toko, terus di sepanjang jalan nih. Padahal kan pinang kan bisa diproduksi ke luar. Ini seperti apa? Mungkin yang perlu didorong oleh pemerintah daerah sendiri. Artinya begini, di daerah-daerah tertentu di Papua itu konsumsi pinangnya tinggi, misalkan di Biak, di Waropen, di Mamberamo, di Pegunungan Tengah. Itu konsumsi pinangnya tinggi, sementara apa tuh komoditas pinang di sana terada. Sementara di kota-kota lain, misalkan Serui, Manokwari, atau daerah-daerah tertentu itu memiliki produksi pinang yang tinggi, itu bisa diproduksi dan diekspor ke sana untuk maksudnya ekspor lokal, pinang di lokal. Coba kita lihat pasaran pinang kering di Manokwari, itu banyak didatangkan dari daerah-daerah luar. Saya tidak tahu dari daerah mana, tapi yang saya tahu bahwa itu impor dari luar yang masuk. Dan itu memang berdampak terhadap berpengaruh, artinya tingkat konsumsi pinang yang tinggi sementara pasokan pinang di daerah terbatas begitu. Apa sempat kan sini juga mahal, sempat sini Ya, sini susah, artinya bahwa tadi lihat dari struktur tanah tertentu di daerah-daerah tertentu tidak memiliki, sementara tingkat konsumsi yang tinggi. Ya saya pikir ini harus ada upaya tertentu dari para pengambil kebijakan, pemerintah daerah, artinya bahwa harus ada budidaya tanaman pinang. Membuat perkebunan tanaman pinang dengan skala area yang cukup luas, memproduksi pinang, membuat saluran ekspor yang kemudian menjamin komoditi pasar di beberapa daerah. Seperti begitu. Itulah tadi perbincangan dengan saya dengan Om James, salah satu wartawan ya. Wartawan di Wartawan Manokwari. di Manokwari. Tapi juga salah satu staf pengajar di salah satu kampus di Manokwari. Oke, itulah saya. Terima kasih kepada Bung yang sudah memberikan waktu kesempatan untuk kita berbincang-bincang sedikit. Nanti di segmen berikutnya kita akan menyampaikan lagi terkait tentang budaya lokal masyarakat adat Papua. Itulah dari saya Pak Cepo dan saudara saya James. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.